Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program Cari Hadiah, website Cari Hadiah, yang beranggotakan Sabri Ramadhani, Kelvin Prasetyo, Irfan Pramuditya, dan Bambang Herianto, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Di sini ada beberapa bagian. Suara saya belum. Suara saya masuk. Baiklah, pada bab 1 ada beberapa gambaran umum seperti hadiah yang merupakan pemberian atau kenangan yang bisa diberikan seseorang, dan pada hal ini kami lalu pada umumnya hadiah itu dihiaskan sehingga ada beberapa orang yang mencari hadiah seperti seminar dan sebagainya gitu. Namun ada beberapa orang yang masih kesulitan mencari hadiah tersebut. Lalu website juga merupakan kumpulan halaman yang bisa digunakan oleh semua orang, sehingga dalam hal ini ada beberapa masalah. Berdasarkan hal tersebut, kami membuat suatu proyek yang membuat website menjembatani pengusaha hadiah dan konsumen dalam menjual beli hadiah tersebut. Namun lingkupnya masih sekitar Bandar Lampung. Namanya adalah Cari Hadiah. Tanggal mulai dan selesai proyeknya dimulai dari tanggal 23 Agustus sampai 23 Desember 2021. Untuk manajer proyeknya Sabri Ramadhani. Lalu tujuan proyeknya itu untuk meningkatkan penjualan serta koneksi pengusaha hadiah di Bandar Lampung serta membuat masyarakat lebih mudah mencari hadiah yang diinginkan. Itu juga untuk meningkatkan perekonomian terhadap pelaku UMKM di masa pandemi ini. Lalu ada beberapa faktor keberhasilan seperti satu, dukungan manajemen yang bagus terhadap tahapan pajak proyek, lalu kemampuan perencanaan pengendalian terhadap seluruh tahapan proyek, lalu ada kinerja proyek yang kompeten dan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan terpenuhinya semua kebutuhan proyek. Manfaat yang diharapkan, semoga website ini dapat membuat website konsumen dapat menemukan hadiah yang dicari, dan pengusaha juga dapat meningkatkan bisnis mereka. Lalu untuk bab kedua adalah pendekatan pada proyek. Pendekatan ini kami menggunakan pendekatan Agile. Agile merupakan metode manajemen proyek yang menggunakan siklus pengembangan yang singkat atau bisa disebut sprint. Fokus pada peningkatan berkelanjutan pada pengembangan suatu proyek atau layanan. Metode Agile, Support Management, itu biasa disebut Agile, adalah proses intensif dalam pembuatan sebuah perangkat lunak. Lalu dalam pengembangannya ada 7 macam. Di antara 7 macam itu ada model agiling tersebut. Ini merupakan gambar model dari pendekatan agile, dimulai dari requirement, lalu design, development, test, dan deploy. Ini akan terus berulang kembali ke requirement lagi sampai semuanya selesai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya bab 3 mengenai ruang lingkup proyek. Untuk deskripsi ruang lingkup proyek sendiri itu adalah
meliputi beberapa poin yang dapat dideskripsikan, mencakup pekerjaan yang ada pada proyek website cari hadiah. Yang pertama itu ada produk berbasis website, yang kedua adalah produk digunakan sebagai jembatan antara pengusaha hadiah dan konsumen dalam menjual maupun membeli hadiah. Yang ketiga ada user dari produk ini sementara hanya mencakup wilayah Bandar Lampung. Untuk penyampaian proyeknya sendiri, yang pertama itu ada project charter, yang kedua ada work breakdown structure, yang ketiga itu ada critical path method, yang keempat ada internet file management. Kriteria penerimaan proyek ini yang pertama itu dapat menyelesaikan produk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua dapat menyelesaikan produk sesuai dengan rencana biaya yang ditentukan. Yang ketiga dapat menyelesaikan produk berupa website yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha, hadiah, dan konsumen. Yang keempat itu dapat menyelesaikan produk yang baik dan nyaman dalam penggunaannya, baik dari segi user interface maupun fungsionalitasnya. Untuk batasan proyek sendiri, itu yang pertama berupa alat-alat. Nah, jadi yang pertama itu ada laptop. Untuk spesifikasinya Intel Core i7 dengan RAM 8GB, sistem operasi Windows 10. Itu salah satu perangkat keras digunakan untuk compiler dalam pemrograman. Yang kedua ada Visual Studio Code, itu perangkat lunak untuk text editor dengan versi 1.6.1 atau versi yang lebih baru. Selanjutnya yang ketiga ada Figma, itu untuk melakukan perancangan antarmuka dengan versi yang lebih baru bisa atau versi 104.1. Yang selanjutnya ada XAMPP, itu perangkat lunak untuk melakukan kompilasi dari beberapa program dengan versi 32.4 atau versi yang lebih baru juga bisa. Yang kelima ada MySQL dengan untuk manajemen basis data SQL atau DBMS, itu menggunakan 7.4.1 atau yang lebih baru juga bisa. Yang terakhir ada Trello, yaitu berbasis website, yaitu untuk Kanban board untuk memvisualisasikan alur kerja. Sementara untuk rencana awal proyek, nah itu yang pertama ada work breakdown struktur itu untuk menyajikan dokumen dan mewakili pekerjaan yang diperlukan untuk seleksi proyek website cari hadiah. Untuk outline view-nya, ada menyusun project charter, mengidentifikasi stakeholder, dan menyusun scope management plan, meninjau dan mengumpulkan statement, menyusun WBS, menyusun schedule management plan, menyiapkan hardware. Ada yang pertama itu desain, itu desain database dan source code, lalu mendesain database, mendesain tampilan website, dan ada halaman register login, beranda, formulir tambah barang, daftar barang, formulir beli barang, halaman profil toko, dan kedua ada build, yaitu membangun database, membangun front end dan back end atau coding, ada register login, beranda, formulir tambah barang, daftar barang, formulir beli barang, dan profil toko. Dan selanjutnya ada testing. Testing itu ada testing kenyamanan user, testing fungsionalitas sistem, testing non-fungsionalitas sistem, monitoring dan controlling, memonitor dan mengontrol kinerja proyek, memvalidasi dan mengontrol scope, memonitor dan mengontrol schedule, memperbarui project management plan, dan terakhir ada closing, yaitu untuk evaluasi sumatif proyek, penutupan proyek untuk yang terakhir. Untuk hierarkikal strukturnya sendiri, yang pertama itu ada website cari hadiah. Untuk yang level keduanya itu ada inisiasi, yang ketiga ada menyusun project charter, yang keempat ada mengidentifikasi stakeholder. Untuk level kedua di planning, ada level 3 udah menyusun project management plan, untuk menentukan project team udah di level 3, menyusun scope management plan udah di level 3, meninjau dan mengumpulkan requirement di level 3, menyusun project scope statement di level 3, menyusun WBS di level 3, menyusun schedule management plan sudah level 3, executing level 2, menyiapkan hardware atau software atau tools sudah level 3, untuk desain sudah level 3, dan mendesain format database dan search code itu udah level 4, mendesain database sudah level 4, mendesain tampilan website nomor level 4, dan yang terakhir halaman register atau login itu di level 5. Untuk yang selanjutnya itu ada halaman beranda sudah level 5, halaman formulir tambah barang di level 5, halaman daftar barang di level 5, halaman formulir beli barang di level 5, halaman profil toko di level 5, ada build di level 3, yang membangun database, membangun front end dan back end atau coding itu di level 4, register login, beranda, formulir tambah barang, daftar barang, formulir beli barang, profil toko itu ada di level 5, testing itu di level 3,
Testing kenyamanan user, testing fungsionalitas sistem, testing non-fungsionalitas sistem itu di level 4, monitoring and controlling di level 2, memonitor dan mengontrol kinerja proyek, memvalidasi dan mengontrol scope, memonitor dan mengontrol schedule, memperbarui project management plan, itu di level 3, closing di level 2, evaluasi sumatif proyek, dan penutupan proyek itu ada di level 3. Terus selanjutnya itu ada tabular view. Nah, yang pertama itu level 1, website cari hadiah, level 2-nya itu ada inisiasi dan juga planning, level 3-nya menyusun project charter, mengidentifikasi stakeholder, dan juga menyusun project management plan, menentukan project team, menyusun scope, management plan, meninjau dan mengumpulkan requirement, menyusun project scope statement, dan menyusun WBS. Untuk lebih tepatnya itu akan sama dengan yang sudah saya bacakan di atas. Itu hanya sesuaikan dengan level dan diberikan kotak tambahan. Untuk selanjutnya ada tree structure view. Sesuai dengan WBS direktorinya. Itu yang pertama ada website. Ya, untuk WBS direktorinya hampir sama dengan yang tadi juga, berada di level dan juga sesuai dengan pemberitahuannya atau deskripsinya. Lanjut ke bawah mungkin. Ya, baik, untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai daftar aktivitas milestone. Baik, akan saya lanjutkan dulu mengenai daftar aktivitas milestone dan estimasi durasi masing-masing aktivitas. Yang pertama daftar milestone itu ada initiating project 1 planning, yang ketiga itu ada collect requirement, yang keempat ada design database dan interface, yang kelima ada building coding, yang keenam ada testing, dan yang ketujuh ada closing. Di mana deliverables-nya itu ada mulai dari tahap inisiasi, membuat rencana manajemen seluruh tahapan proyek, meninjau, merancang, membangun, dan juga menguji, dan yang terakhir ada penutupan proyek. Selanjutnya di daftar aktivitas. Daftar aktivitas untuk yang nama aktivitasnya, yang pertama ada inisiasi atau pembukaan proyek, yang kedua ada mengidentifikasi stakeholder, yang ketiga ada menyusun project charter, yang keempat ada menyusun project management plan. Itu dengan nama aktivitas lainnya. Ada mendesain tampilan website, ada membangun database, ada membangun front end dan back end, dan juga ada testing kenyamanan user. Yang selanjutnya ada mendesain database, mendesain tampilan website, membangun database, membangun front end dan back end, atau coding, ada testing kenyamanan user, ada testing fungsionalitas sistem, ada testing non-fungsionalitas sistem, monitoring dan controlling, evaluasi sumatif proyek, dan juga penutupan proyek. Yaitu adalah tampilan dari tabel Slack dan jalur kritisnya dengan kode aktivitas yang sesuai dengan yang di atas dan juga waktu untuk pengerjaannya. Di mana untuk jalur kritisnya ada ya dan juga ada tidak. Selanjutnya ada jadwal proyek. Itu adalah jadwal proyek yang sesuai dengan yang di atas tadi dengan Gantt chart jadwal proyek website cari hadiahnya mulai dari yang pertama hingga yang terakhir kali dikerjakan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian bab 5, rencana manajemen biaya, analisis penjadwalan proyek. Analisis penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen perencanaan yang memberikan informasi tentang jadwal rencana serta durasi untuk menyelesaikan proyek. Metode yang digunakan untuk analisis penjadwalan adalah metode critical
PET method. Kemudian ada analisis pengendalian proyek. Analisis pengendalian proyek ini digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu proyek yang dikerjakan dalam penelitian. Ini metode yang digunakan adalah EVM. EVM merupakan sebuah metode untuk mengetahui kemajuan suatu proyek lebih besar atau lebih kecil dari anggaran yang seharusnya, dan lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. Kemudian di sini ada analisis earned value management. Proses rencana pengerjaan proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dan proses aktual pengerjaan proyek dapat dilihat pada tabel 5.2.1.2 berikut. Seperti pada tabel, ada 6 aktivitasnya, kemudian ada bobot, dan ada pengerjaan. Next. Ini masih sama seperti yang tadi. Ini yang tabel kedua. Lanjutan tabel kedua. Kemudian AC adalah indikator dari tingkatan sumber daya yang telah dihabiskan untuk mencapai pencapaian kerja yang sebenarnya sampai pada titik waktu tertentu. Bobot aktual yang ada pada tabel progres pengerjaan proyek didapat dari laporan pengerjaan kegiatan setiap hari kepada pelaksana teknis dan kemudian dilaporkan kepada penanggung jawab teknis. Kemudian di sini ada analisis varian. Untuk menghitung EVM dibutuhkan beberapa elemen, yaitu planned value, earned value, actual cost, cost variance, dan schedule. PV adalah biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan dalam suatu periode tertentu. EV adalah biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang telah dikerjakan, sedangkan CV menunjukkan apakah proyek menghabiskan lebih kecil atau lebih besar anggaran daripada seharusnya. Sedangkan SV menunjukkan apakah proyek lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal penjabaran. Penjabaran nilai PV, EV, CV, dan SV pada proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada analisisnya yang berupa PV, EV, CV, dan CV. Kemudian di situ ada keterangan dari minggu pertama sampai minggu 15. Berdasarkan pada tabel di atas, pada minggu 1 sampai minggu 13, nilai CV mengalami nilai minus, yang artinya pekerjaan yang diselesaikan pada minggu-minggu tersebut lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian pada minggu ke-8 dan minggu ke-14, nilai CV mengalami nilai plus, yang artinya pekerjaan yang diselesaikan pada minggu-minggu tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sementara pada minggu ke-15, nilai CV sama dengan 0, yang artinya pekerjaan yang diselesaikan pada minggu 15 sama dengan biaya yang dikeluarkan. Pada nilai SP pada tabel tersebut, terdapat nilai yang minus, yang artinya kinerja buruk karena pekerjaan yang terlaksana lebih sedikit dibanding dengan yang dijadwalkan. Nilai yang plus artinya kinerja bagus karena pekerja yang terlaksana lebih banyak dibandingkan dengan dijadwalkan. Sementara nilai yang sama dengan 0 artinya pekerjaan yang diselesaikan pada minggu tersebut sama dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada analisis indeks kerja. Analisis indeks kerja terdiri dari 2 elemen, yaitu Schedule Performance Index dan Cost Performance Index, di mana SPI mengidentifikasikan seberapa efisien tim proyek dalam memanfaatkan waktu, sedangkan CPI merupakan indikator efisiensi biaya proyek. Penjabaran nilai SPI dan CPI terdapat pada tabel di bawah. Di situ ada indeks kerjanya, dan di situ ada dari minggu 1 sampai minggu 15. Berdasarkan dari tabel di atas, terdapat nilai SPI yang kurang dari 1, yang artinya proyek yang dikerjakan melebihi estimasi waktu yang dijadwalkan. Nilai SPI yang lebih dari 1 artinya proyek yang dikerjakan kurang dari estimasi waktu yang dijadwalkan, dan nilai SPI yang sama dengan 1 artinya proyek yang dikerjakan sama dengan estimasi waktu yang dijadwalkan. Sementara nilai CPI yang kurang dari 1 yang artinya biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran. Nilai CPI yang lebih dari 1 artinya biaya yang dikeluarkan kurang dari anggaran, dan nilai CPI yang sama dengan 1 artinya biaya yang dikeluarkan sama dengan anggaran. Selanjutnya ada
Analis estimasi biaya dan waktu penyelesaian proyek. Analis estimasi penyelesaian proyek terdiri dari dua estimasi, yaitu ETC dan EAC. ETC menunjukkan beberapa waktu penyelesaian pekerjaan, sedangkan EAC berguna untuk mengetahui biaya akhir jika tren yang sama berlanjut. Penjabarannya seperti di bawah, ada indeks kerjanya ETC dan EAC. Keterangan minggunya juga sama sampai 15. Kemudian berdasarkan tabel di atas terdapat nilai ETC yang melebihi 104 hari, yang artinya proyek akan mengalami keterlambatan penyelesaian. Nilai yang kurang dari 104 hari artinya proyek akan lebih cepat penyelesaiannya, dan nilai yang sama dengan 104 hari artinya proyek akan sesuai dengan jadwal. Sedangkan nilai AC terdapat nilai yang melebihi 6.400.000, yang artinya estimasi biaya proyek melebihi anggaran. Untuk waktu ke depan nilai AC yang kurang dari 6.400.000 artinya estimasi biaya proyek kurang dari anggaran, dan waktu ke depan AC yang sama dengan 600 artinya proyek sesuai dengan estimasi biaya. Bawah. Hasil metode NVM berdasarkan hasil analisa varian indeks yang kerja dan estimasi, maka didapatkan rekapitulasi hasil analisa metode NVM seperti tabel di bawah. Sini ada keterangan minggu dengan waktunya dijumlahkan, kemudian ada biaya, kemudian ada analisis varian, ada analisis indeks kerja, dan analisis estimasi. Di situ di analisis varian ada waktu SV dan biaya CV, kemudian di analisis indeks kerja ada waktu SPI dan biaya CPI, dan selanjutnya di analisa estimasi ada waktu ETC dan biaya EAC. Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa minggu ke-6 dan 7 akan mengalami keterlambatan dilihat pada nilai ETC yang lebih dari 104 hari, yaitu 110 hari, sedangkan pada minggu yang lain dan minggu 15, nilai ETC adalah 104 hari sesuai dengan jadwal proyek, sedangkan biaya proyek yang dikeluarkan pada minggu 1 sampai minggu 13, kecuali minggu 8, akan melebihi estimasi biaya yang dianggarkan. Lalu pada minggu 14, biaya proyek yang dikeluarkan akan berkurang dengan biaya yang dianggarkan. Sementara pada minggu 15, biaya proyek yang dikeluarkan akan berkurang dengan biaya yang dianggarkan dengan nilai AC 6.400.000. Kemudian ada bab selanjutnya, bab 6, rencana manajemen kualitas. Pada tahap define akan diuraikan pendefinisian kriteria pemilihan proyek, pendefinisian peran orang yang terlibat, dan membuat diagram SIPOK, supplier, input, proses, output, dan customer. Berikut merupakan diagramnya. Suppliernya ada web penyedia hosting, kemudian inputnya ada laptop, desain database, desain website, coding front end, coding back end, API, dan hosting. Kemudian prosesnya ada menyiapkan hardware, mendesain database, mendesain tampilan website, membangun database, membangun front end dan back end, testing website, deploy website. Kemudian di output ada website, customer-nya ada pengusaha hadiah dan customer. Kemudian ada measure. Pada tahap ini dilakukan pengevaluasi sistem pengukuran karakteristik bagi kualitas dan menaksir kemampuan baseline kinerja output yang dapat memberikan informasi untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas. Tahap-tahap dalam pengukuran adalah dengan menentukan critical to quality. Berikut merupakan critical to quality pada website cari hadiah, seperti pada diagram di bawah. Kemudian ada analis. Dalam tahap ini merupakan fase mencari dan menentukan akar permasalahan. Analisis data ini dilakukan untuk mencari apa saja yang menjadi faktor penyebab kegagalan proses dan menemukan sumber penyebab masalah kualitas dengan cara menganalisis CTQ dengan menganalisis diagram fishbone. Kemudian ada improve. Pada tahap improve akan membuat usulan perbaikan dengan metode 5W1H. Kemudian ada kontrol. Setelah mengetahui usulan-usulan tindakan perbaikan, perlu adanya alat kontrol. Pada tahap kontrol akan diuraikan dengan membuat usulan tindakan berupa alat kontrol untuk mengetahui apakah ada peningkatan kualitas dari hasil akhir
sepatu tersebut. Usulan tindakan dan alat kontrol dibuat untuk jenis cacat yang memiliki presentase tertinggi, yang artinya akan mewakili jenis cacat secara keseluruhan. Kemudian ada bab 7, rencana manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada bab selanjutnya, bab 8, ada perencanaan komunikasi. Di sini ada terdirinya seperti pada table, ada stakeholder, ada dokumen, kemudian ada template yang dibagikan, ada hard copy, email, kemudian ada kontak person, kemudian tenggat waktu. Selanjutnya bab 9, rencana manajemen risiko. Pada tahap manajemen risiko pada proyek ini dilakukan untuk meminimalisir potensi risiko negatif dan memaksimalkan potensi risiko positif, serta harus dipahami apa yang dimaksud dengan risiko negatif dan apa yang dimaksud dengan risiko positif. Berikut merupakan analisis SWOT pada website Cari Hadiah. Strength-nya menjabatani pengusaha hadiah dan konsumen dalam menjual maupun membeli hadiah. Kemudian weakness-nya harus selalu terkoneksi internet, membutuhkan server sebagai penjalan aplikasi. Kemudian opportunity-nya membuka peluang untuk pengusaha hadiah dan konsumen dalam menjual dan membeli hadiah. Kemudian threat-nya dapat terjadi kebocoran data, server down, dan terjadi peretasan. Bab 10, rencana manajemen pengadaan barang atau jasa. Pada tahap pengadaan barang dan jasa termasuk komponen fundamental dari tata kelola yang baik. Pengelolaan barang dan jasa memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tempat waktunya. Pada tahap ini, proyek website Cari Hadiah tidak memiliki jasa yang diandalkan, sementara barang serta anggaran dan dana proyek ini juga sebagai berikut. Hosting jumlah 1, satuan tahun, harganya sudah 200, kemudian ada domain, harganya 20.000 dan SSL 115.000. Jadi totalnya 1.115.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salah kami mohon maaf. Kesimpulan akan dibacakan teman saya. Baiklah, untuk kesimpulan dan saran, dimulai dari pada awalnya yaitu merupakan pemberian kenang-kenangan dan ada banyak jenis hadiah, konsumen membutuhkan hadiah dan pengusaha juga membutuhkan konsumen yang ingin membeli hadiah-hadiah tersebut. Dan website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi baik yang bersifat statis maupun dinamis untuk membentuk satu rangkaian halaman yang saling terkait. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk membuat proyek berbentuk website untuk menjembatani pengusaha hadiah tersebut dan konsumen dalam menjual maupun membeli hadiah. Namun lingkupnya sementara ini untuk di sekitar Bandar Lampung. Proyek ini bernama website Cari Hadiah dan akan dijalankan dari tanggal 23 Agustus sampai 23 Desember 2021. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan penjualan serta koneksi pengusaha di Bandar Lampung serta membuat masyarakat lebih mudah mencari hadiah yang diinginkan. Hal tersebut bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian terhadap pelaku UMKM di masa pandemi serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar lebih siap dalam perubahan digital. Ruang lingkup proyek ini akan berbasis website sebagai jembatan antara pengusaha dan konsumen serta hanya mencakup wilayah Bandar Lampung. Dokumen yang diperlukan pada proyek ini terdiri dari project charter, breakdown struktur, critical path method, target value management, dan ada lagi beberapa. Lalu proyek ini dapat diterima jika jadwal dan biaya sesuai dengan yang direncanakan, dapat memenuhi kebutuhan usernya dan nyaman dalam penggunaan baik dari segi UI maupun fungsional. Milestone terdiri dari inisiatif, project planning, collect requirement, desain database dan interface, building atau coding, testing, dan closing. Milestone tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa aktivitas yang akan dipresentasikan pada WBS. Setelah itu aktivitas dijabarkan sehingga diperoleh jadwal proyek berdasarkan critical path atau terdapat satu jam kritis yang terjadi, namun estimasi waktu selesai
ya proyek lebih cepat 19 hari dibanding waktu yang ditentukan, yaitu 104 hari. Berdasarkan analisis penjadwalan tersebut, didapatkan analisis pengendalian proyek untuk mengendalikan biaya dan waktu pada proyek dengan menggunakan metode IPM. Asumsi dana keseluruhan pada proyek adalah 6.400.000 dan estimasi waktu proyek berdasarkan CPM adalah 104 hari. Dengan metode IPM, pada minggu ke-6 dan ke-7 akan mengalami keterlambatan dilihat dari nilai ETC yang lebih dari 104 hari, yaitu 110 hari. Sedangkan pada minggu yang lain dan minggu 15, minggu terakhir, nilai ETC adalah 104 hari sesuai dengan jadwal proyek. Sedangkan biaya proyek yang dikeluarkan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-13, kecuali minggu ke-8, akan melebihi estimasi biaya yang dianggarkan. Lalu pada minggu ke-14, biaya proyek yang dikeluarkan akan berkurang dengan biaya yang dianggarkan. Sementara pada minggu ke-15, biaya proyek yang dikeluarkan akan berkurang dengan biaya yang dianggarkan dengan nilai EAC yaitu 6.400.000. Demikian presentasi dari kami. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Saya kembalikan ke MP. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika ingin ditanyakan atau memberi saran, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, silakan Saudara Lesi. Mungkin bisa digeser ke bagian yang perkiraan biaya. Estimasi biaya. Nah, itu. Nah, kalian kan berasumsi dana keseluruhan dari proyek yang kalian buat itu ada 6.400.000. Nah, kira-kira dana 6.400.000 itu bisa didapatkan dari mana aja ya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Izin menjawab. Yang pertama, 6.400.000 mungkin dari kami sebagai penyelenggara melakukan iuran, dan kemudian kami akan membuat proposal pengajuan dana. Mungkin seperti itu. Oke, dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih, Lesi. Apakah ini ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Silakan, Torik. Pada risk management tadi kan untuk threat atau ancamannya kan mungkin ada kebocoran data. Nah, itu pertanyaan saya, apakah ada langkah atau cara untuk menanggulangi hal tersebut dari kelompok proyek kalian? Mungkin itu saja. Mungkin kalau untuk dari ini, kalau untuk bocoran data server drone itu masih bisa kami analisis, misalnya diatasi gitu. Misalnya kayak saat login atau apa akan kami tambah autentikasi dan untuk API-nya juga akan kami secure gitu dengan ditambah header dan sebagainya. Itu mungkin meminimalisir agar sistem kami tidak kebocoran data. Mungkin ada yang ingin ditambah. Bagaimana?
Mungkin itu aja. Ada yang ingin ditambahkan? Apakah menjawab? Saran dari kelompok? Sudah cukup? Ya cukup. Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika dari kelompok kami banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.